Oke, saya kira gitu. Saya nanti akan segera lapor kepada Ibu Ketua dan mengusulkan, kan ternyata setiap dosen punya hak juga untuk bisa meminta rapat khusus. Ya, rapat khusus dan lebih mendalam, analisis kita buka lagi, kita uraikan, dan kalau namanya menguraikan itu betul-betul kelihatan runutannya gitu ya. Saya tadi belum dapat urutnya setelah tadi Bapak bicara, oh jadi itu ya. Karena kan sekilas-sekilas saja, memang incarsnya bukan saya waktu itu gitu ya. Tapi ketika memang ini sudah seperti ini kondisinya, kami mohon kerjasamanya, berikan kesempatan kepada kami untuk segera mungkin bisa membahasnya secara khusus. Karena memang mekanisme-mekanisme yang kami lakukan di sini juga memang masih terus perlu ditingkatkan. Dan mudah-mudahan justru dengan adanya case ini akan justru malah membuat ke depannya kita akan jadi lebih baik. Yang jelas kami juga mau kerjasama di sisi lain yang terakhir mungkinnya. Kalau ada harapan-harapan yang tadi Ibu sampaikan termasuk di soal publikasi, ya kami juga perlu menelaah tugas dan fungsi kami. Ya, jadi nanti kami akan coba telaah secara terus, artinya kadang-kadang ekspektasi kita juga sudah disesuaikan dengan apa yang memang bisa kami lakukan gitu loh Bu. Memang secara undang-undang, secara umum ya, secara umumnya kita memang punya tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi. Nah, soal publikasi itu masuk ke dalam tusi kami juga kami perlu lihat. Jadi tolong beri kesempatan kami juga untuk betul-betul secara bijak. Kalau memang ternyata ini tidak bisa kami lakukan, ya lagi-lagi kami akan kembali ke tusi, kami akan minta pihak terkait yang memang punya wewenang untuk melakukan itu, publikasi ya, salah satu. Karena tujuannya bagus, agar justru ini jangan sampai terjadi dibongkar supaya yang lain kan terjadi juga kan di mana-mana yang lain. Jadi supaya Permendikbud ini benar-benar dijalankan. Artinya kalaupun bukan kami yang publikasi gitu ya, kalaupun bukan kami yang publikasikan, ya paling kami akan rekomendasikan kalau ada pihak mana yang memang punya tusi ini gitu loh, supaya kami juga tetap bekerja berdasarkan nomenklaturnya gitu loh. Kita kan nggak boleh juga bekerja melampaui apa yang memang menjadi tugas dan kewenangan kami. Jadi ekspektasi Ibu dan Bapak juga bisa disesuaikan, dan kami akan menyampaikan begini loh, koridor kami cuma sebatas ini. Tapi kalau koridor ini akan bisa mendorong untuk bisa membawa kepada yang karena sudah sangat urgent, itu bisa kami lakukan rekomendasi, permintaan gitu. Dan kalau misalnya sampai seperti yang tadi Ibu contohkan, ketika sudah minta, sudah rekomendasi, belum ditanggap, kita akan ulang lagi, kita akan kirim lagi, kita minta lagi gitu loh. Jadi di sini terlihat bahwa saya sudah berkali-kali meminta KND untuk membantu mempublikasikan kasus anak saya. Dan KND sendiri juga sudah berkali-kali mengadmit bahwa publikasi memang penting dan berdampak. Termasuk di sini pengakuan dari Wakil Ketua Komisioner KND. Di sini Wakil Ketua Komisioner KND menjanjikan bahwa misalnya mereka tidak bisa secara langsung mempublikasikannya pun, mereka akan membantu menghubungkan ke pihak-pihak yang bisa. Tapi seperti banyak janji lainnya, itu hanya janji kosong yang akhirnya tidak pernah dilakukan. Padahal saya rasa KND punya jaringan dan kemampuan untuk itu. Di sini Wakil Ketua Komisioner KND juga mengatakan bahwa apabila rekomendasi belum ditanggapi, KND akan mengirim lagi dan meminta lagi. Tapi sekali lagi, itu seperti hanya janji kosong, di mana surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten saja terus dibiarkan tidak direspon. Dan bahkan surat diam-diam KND tanggal 3 Juli 2025 juga tidak mendapatkan respon dari Menteri pun sampai sekarang KND tidak melakukan apapun. Pertanyaan saya, jika surat itu tidak menghasilkan tindak lanjut nyata, tidak memulihkan korban, tidak membuka jalan investigasi terhadap Ijen, yang KND tahu telah bermasalah, dan justru tidak pernah dibahas secara transparan dengan pelapor, bahkan menyimpang dari seluruh pembahasan yang telah disetujui sebelumnya, maka apa tujuannya surat itu dibuat? Apakah surat itu benar-benar bertujuan memperjuangkan korban? Atau justru seperti saya paparkan dalam beberapa surat keberatan saya, hanya menjadi seperti tameng baru yang menutupi peran dan pelanggaran Yayasan dan Ijen di hadapan manajemen, yang justru menutupi jalan yang lanjut dan atensi yang benar. Di sini saya justru melihat bahwa pola KND seperti selaras dengan kemauan Ijen untuk laporan ini tidak sampai kemana-mana. Sehingga dengan surat KND tertanggal 3 Juli 2025 dan pengusiran KND seolah membantu Ijen untuk membungkam saya dan menutup jalan keadilan buat anak saya. Apakah itu pantas?